Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kemarin kita sudah membahas yaitu dzalnya lafaz idz, dan untuk sekarang kita masuk ke dalnya lafaz qad. Di dalam Al-Quran banyak sekali qad. Cara bacanya ada dua. Yang pertama, qad yang harus dibaca idhar atau jelas, dan itu hukumnya wajib dibaca idhar. Yang kedua, ada qad yang harus dibaca idgham. Itu hukum cara membaca qad. Sekarang kita akan bahas yaitu yang wajib dibaca idhar, yaitu hurufnya ada jim, dal, za, sin, shin, sod, dod, dan dha. Ketika ada huruf qad, dia bertemu dengan huruf jim, dha, za, sin, shin, sod, dod, dan dha. Itu qad dalnya harus dibaca idhar atau dibaca jelas. Seperti contoh di sini di surat At-Taubah ayat 128, dia dalam kalimat laqad ja'akum. Qad di sini karena dia bertemu dengan jim, maka dia wajib dibaca idhar dalnya. Seperti dicontoh di sini laqad ja'akum. Dal dalam laqad itu harus dibaca jelas atau idhar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Qad dalam bertemu dengan ja itu wajib dibaca idhar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu contoh qad yang bertemu dengan huruf jim, wajib dalnya dibaca idhar. Kemudian contoh yang kedua yaitu di surat Al-A'raf ayat 179. Dia ada qad dalam kalimat walaqad dzara'na. Ketika ada dal di sini qad dia bertemu dengan dzal. Qad di sini bertemu dengan dzal, maka dal itu wajib dibaca idhar. Seperti contoh di sini di surat Al-A'raf ayat 179 itu ada qad, dia bertemu dengan dzal yang wajib dibaca idhar. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ. Harus diingat bahwa dal tidak menghilangkan huruf qalqalahnya. Dal di sini jangan sampai dihilangkan huruf qalqalahnya. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Itu contoh qad bertemu dengan dzal di surat Al-A'raf ayat 179. Kemudian di surat Al-Mulk ayat 5, di situ ada dal qad bertemu dengan za. Seperti contoh di surat Al-Mulk ayat 5 itu ada qad walaqad zayyana, yaitu ada qad bertemu dengan za. Ada qad bertemu dengan za, maka qad dalnya wajib dibaca idhar atau harus dibaca jelas. Kenapa? Karena dia bertemu dengan za, itu termasuk tidak menghilangkan dal qalqalahnya. Seperti di sini di surat Al-Mulk ayat 5, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Ini contoh qad bertemu dengan za. Qadnya, dalnya wajib dibaca jelas izhar. Kemudian selanjutnya yaitu di surat Al-Mujadilah ayat 1. Dia ada qad bertemu dengan sin di lafaz atau kalimat qad sami'allahu. Qad di sini bertemu dengan sin, maka dal di lafaz qad ini wajib dibaca izhar atau jelas. Ada qad bertemu dengan sin. Seperti contoh di sini di surat Al-Mujadilah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما Innallaha sami'un basir. Itu contoh qad yang bertemu dengan sin, harus dibaca izhar. Kemudian selanjutnya di surat Yusuf ayat 30. Di situ ada qad, dia bertemu dengan shin dalam kalimat qad syaghafaha, yaitu ada qad bertemu dengan shin, maka qad dalnya di sini wajib dibaca jelas atau izhar. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba. Qad di sini bertemu dengan shin, maka dalnya harus dibaca izhar atau jelas. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Itu contoh qad yang bertemu dengan shin, maka dalnya wajib dibaca izhar. Kemudian di surat Al-Isra ayat 41. Dia ada qad bertemu dengan shad di kalimat walaqad sarrafna. Dia qad bertemu dengan shad, maka dal di sini wajib dibaca izhar atau jelas dalam membaca qad, dan tidak boleh ditinggalkan dal qalqalahnya. Seperti di surat Al-Isra ayat 41. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Itu contoh qad bertemu dengan shad di surat Al-Isra ayat 41. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 108. Dia ada qad bertemu dengan dad dalam kalimat faqad dhalla. Maka qad di sini dalnya wajib dibaca izhar. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Faqad itu dalnya qalqalah tidak boleh dihilangkan, harus dibaca izhar. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 231, dia ada qad dalam kalimat faqad zalama. Di sini ada qad yang bertemu dengan dha, maka dal di sini wajib dibaca izhar dalam kalimat faqad zalama nafsah. Di surat Al-Baqarah ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
Faqad zalama, dal di sini wajib dibaca idhar. Faqad zalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Itu di surat Al-Baqarah ayat 231. Kemudian dalnya lafaz qad yang kedua. Yang pertama tadi wajib dibaca idhar, yang kedua wajib dibaca idgham manakala ada qad dia bertemu dengan huruf ta dan dal. Dia hanya ada dua ketika bertemu dengan dal dan ta. Qad bertemu dengan dal dan ta, dia wajib dibaca idgham. Seperti contoh di surat Al-Maidah ayat 61. Dia ada di kalimat wa qad dakhalu. Dal bertemu dengan dal. Wa qad dakhalu. Qad di sini bertemu dengan dal. Maka dia wajib dibaca idgham. Tidak boleh membaca wa qad dakhalu, itu tidak boleh. Wajib dibaca idgham. Apa itu idgham? Yaitu memasukkan dal yang mati ke dalam huruf setelahnya, yaitu dal hidup. Seperti di surah Al-Maidah ayat 61, wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu. Wajib dibaca idgham, tidak boleh membaca wa qad dakhalu, itu tidak boleh. Harus diidghamkan, yaitu dimasukkan dal yang mati ke dalam huruf dal yang hidup di sini, yaitu wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Berbeda dengan qad di sini adalah qad dal bertemu dengan kha. Tetapi yang dibaca idgham hanya ada dua, yaitu ketika qad bertemu dengan dal dan qad bertemu dengan ta. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Itu di surat Al-Maidah ayat 61. Kemudian yang kedua ada qad bertemu dengan ta, dia juga wajib dibaca idgham atau mengidghamkan dalnya ke dalam huruf ta. Seperti dalam kalimat qad tabayyana. Ini ada qad, dia bertemu dengan ta. Maka qad di sini diidghamkan huruf dal matinya ke huruf ta. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana, bukan qad tabayyana. Tidak boleh dibaca dal qad tabayyana, tidak boleh, tetapi harus dalnya diidghamkan. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Itu pembahasan qad. Hanya ada dua, yaitu ketika dibaca idhar dan dibaca idgham. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.